hadir secara satu pedagogi kita di sini. Sebelum kita masuk ke inti, perkenalkan nama saya Nazila dari Sarjana Pendidikan Islam. Ayo, mungkin bisa perkenalan dulu. Dari Fakultas Pembangunan Indonesia. Enggak, lama-lama kita masuk kepada materi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk pada materi, saya ingin menunjukkan satu gambar sedikit jelas. Oke, sama ya gambarnya. Ini adalah gambar yang sering kita lihat. Ya, cuman ini tidak sama seperti aslinya kan ini ya. Ya ini ya. Nah, kita fokus kepada gambar ini. Ini ada gambar apa, teman-teman? Gunung. Ada gambar gunung. Gambar gunung yang sering kita lihat di kampus. Sering kan kita lihat dari kolej, pas berangkat ke kampus, kita selalu melihat pemandangan. Tapi sebenarnya di balik gunung itu ada sebuah makna yang dalam. Gunung itu bukan hanya sebuah tanah dan bebatuan yang statis atau yang diam. Ternyata gunung itu setiap hari bergerak. Setiap hari mereka bergerak. Sebelum kita masuk pada pembahasan ini, sebelumnya sudah pernah belajar tentang geologi di sekolah. Oh, nah. Jadi dalam ilmu geologi atau ilmu pengetahuan alam itu dijelaskan bahwasanya gunung itu terbentuk dari lempengan. Jadi di bawah tanah, di bawah bumi itu ada lempengan yang dalam seperti pohon. Jadi pohon itu di bawahnya ada akar yang menancap jauh biar pohon itu tetap kokoh, tidak jatuh. Seperti itu pula sebuah gunung. Jadi gunung itu terlihat kokoh, terlihat begitu tinggi karena di bawahnya juga ada akar yang menancap jauh. Inilah yang membuat bumi kita, planet kita itu tetap statis atau tetap segar. Seperti itu. Jadi gunung itu memiliki fungsi yang sangat luar biasa bagi planet kita. Ternyata jauh sebelum para ilmuwan, para peneliti menemukan bahwasanya gunung itu terbentuk dari sebuah lempeng. Ternyata di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Apa pernah mendengar atau mungkin membaca di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya gunung itu seperti pasar. Sudah pernah? Baik. Jadi di situ dijelaskan di dalam surah An-Naba juz 30. Oke, juz 30 surah pertama. Itu juz surah An-Naba. Tepat di ayat 8. Alam naj'alil arda wal jibala autada. Autada ini wal jibala autada. Dan kami jadikan gunung-gunung itu seperti pasak. Pasak itu seperti apa ya? Seperti paku yang menancap ke dalam agar sebuah bangunan bisa kokoh. Seperti itulah peran sebuah gunung yang memiliki peran sebagai pasak. Ternyata Al-Quran pun sudah menjelaskan. Dari sini kan kita dapat mengetahui atau memahami bahwasanya apa yang sudah diteliti oleh ilmuwan, apa yang sudah didapatkan oleh ilmuwan saat ini ternyata sudah dibuktikan oleh Al-Quran jauh sebelum kita. Dari sinilah kita memahami bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan sesuatu secara nyata jauh sebelum manusia bisa mengerti. Bisa dipahami ya. Jadi
gunung itu memiliki peran sebagai pasangan, seperti sebuah paku yang menancap jauh ke dalam sebuah bangunan agar bangunan itu tetap kokoh. Kemudian yang bisa kita dapatkan juga bahwasanya apa yang di dalam Al-Quran itu Al-Quran sudah menjelaskan semuanya jauh sebelum ilmu menemukan dan membuktikan. Bisa dipahami? Setelah ini saya ingin teman-teman menuliskan satu refleksi tentang apa yang kalian pahami setelah saya menjelaskan setelah penjelasan saya tadi mengenai ini. Dan bantuannya bisa menuliskan nama juga ya. Silakan tulis nama dan tuliskan refleksi kalian setelah mendengar penjelasan mengenai apakah kulturnya dulu. Oke. Setelah kita menjelaskan mengenai dari segi fisik, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai apa yang bisa kita ambil, dari sifat sikap manusia. Dari gunung itu kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita seorang manusia itu sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maka itu kita tidak boleh bersifat sombong, karena sejatinya kita hanyalah manusia yang lemah dan banyak kekurangan, maka tidak pantas kita bersikap sombong. Dari gunung juga kita bisa belajar bahwasanya gunung itu tinggi, begitu megah, tetapi dia tidak pernah sombong. Maksudnya dia tetap rendah hati. Kita menganggap bahwa gunung itu diam, tapi kan dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi buktinya gunung itu bisa memberikan kehidupan, bisa memberikan ekosistem itu, dari ekosistem itu kita tetap bisa hidup. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya kita tidak perlu pengakuan orang lain. Kita tidak perlu pengakuan orang lain untuk memberikan manfaat. Meskipun gunung dianggap diam, tidak melakukan apa-apa, tapi ternyata di balik itu gunung memberikan peran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Oke, dari itu makanya kita harus bersifat tawadhu. Kita bersifat tawadhu. Kemudian gunung juga memiliki sifat apa tadi, sebagai stabilizer. Jadi planet kita agar planet kita tetap stabil di atas bumi. Nah, setelah ini saya minta bantuan sekali lagi kepada teman-teman untuk menuliskan kira-kira selain sikap tawadhu, sikap apa lagi yang perlu kita ambil dari sifat ini. Satu aja, cukup sebutkan satu aja. Terserah kalian sifat apa, sifat tawadhu, rendah hati, sifat yang teguh, atau sifat yang konsisten. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sekarang saya buka untuk sesi pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oh, kalian sebagai mahasiswa jurusan konseling. Dari apa? Untuk dari perspektif konseling, berarti kalian harus memahami sifat manusia kan? Kalian memahami karakter seseorang. Seperti itulah juga. Jadi kita kan nampak itu udah tinggi, kokoh, tapi di balik itu kita nggak tahu kalau itu kapan dia akan meledak, kapan dia akan meletus, kita nggak tahu. Seperti itulah pun manusia. Jadi manusia itu kita yang nampak ya kulitnya saja, kita nggak tahu di dalamnya seperti apa, dan kita pun nggak boleh hanya menilai dari luarnya saja. Itulah pun manusia. Mungkin dari luarnya
kita menilai orang itu kok sombong, orang itu kok judes, cuek, tapi ternyata orang itu aslinya baik. Cuman kita yang bingung dari situ. Mungkin itu salah satu pelajaran yang bisa diambil dari perspektif konseling. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan. Mungkin saya dari sifat umum saya bisa mengerti. Mungkin ada? Oh iya kan ada. Yang pertama sifat humble, betul. Sifat humble, rendah hati. Sifat teguh dan sifat syukur. Betul semuanya. Mungkin cukup sekian. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman setia, dan saya mohon maaf karena mengganggu waktu. Oke, saya syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejiwa.